Hello everyone, my name is Leputu Anggita. I'm a member of 6D class, and in this video I would like to do side translation about coherence. So now let's move to the video. Saat Anda membaca ulang kalimat yang Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak agak terputus-putus dan tidak terhubung. Artinya, kalimat tersebut mungkin tidak memperjelas hubungan antara ide-ide Anda. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah menurun. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Sementara, kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga, dan kalimat ketiga mengulangi frase menurunkan berat badan. Ketiga kalimat itu tampak tidak cukup terhubung. Mereka tidak memiliki kata atau frase penghubung yang akan menjelas hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini termasuk menggunakan penghubung seperti banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah menurun. Berolahraga itu penting. Tetap saja, satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak menurun. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Masing-masing versi yang direvisi ini lebih koheren daripada yang asli, karena penghubung masih dan tidak diragukan lagi. Tetapi memperjelas kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah kalimat dikatakan koheren ketika ide-idenya disusun dengan baik dari kalimat ke kalimat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tanpa adanya gangguan. Ada 3 strategi utama dalam koherensi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya di dalam paragraf dan batas paragraf. Caranya yaitu, pertama, menggunakan kata dan frase penghubung. Kedua, mengacu pada kata dan frase sebelumnya dalam kurung dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan yang ketiga yaitu menyusun kalimat-kalimat ke dalam pola-pola yang terstruktur, termasuk pengurutan informasi lama dan baru yang tepat. Menggunakan penghubung. Kata-kata penghubung. Kadang-kadang hubungan logis antara kalimat begitu jelas sehingga hubungannya tidak ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Menambahkan penghubung seperti misalnya, kebagian seperti itu mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, hanya dengan hitungan minggu, mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam.
Tetapi ketika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat digunakan dalam membuat hubungan di antara kedua kalimat itu. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan penghubung mana yang paling berhasil. Berikut adalah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis hubungan tertentu. Pertama, kalimat kedua memberikan gambaran atau contoh. Pertama, dengan demikian, misalnya, contohnya, untuk satu hal dan mengilustrasikan. Yang kedua, yaitu kalimat kedua menambahkan poin lain seperti dan, juga, untuk juga, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, lebih lanjut, bahkan, selain itu, dengan demikian pula, selanjutnya, lagi, di atas semuanya, dan akhirnya. Dan untuk yang ketiga yaitu kalimat kedua menyatakan kembali, meringkas, atau menunjukkan hasil. Yaitu sebenarnya, jadi, oleh karena itu, sebagai akibatnya, demikian, dan dengan kata lain. Dan untuk yang terakhir yaitu kalimat kedua mengungkapkan kontras. Seperti tapi, masih, namun, akan tetapi, walaupun demikian, by contrast, yang artinya sebaliknya, on the contrary, yang artinya juga sebaliknya, dan selanjutnya meskipun demikian, dan yang terakhir di sisi lain. Baik, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Saat Anda membaca paragraf berikutnya, tentukan penghubung mana dari daftar di atas yang paling sesuai dengan bagian yang kosong. Sebuah penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan di mana seorang penjahat diajarkan untuk berurusan dengan dunia luar. Bla bla bla. Penjara kita sering menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada penjahat yang ditemukan di jalan. Untuk menandai perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras atau pertentangan, entah itu bagaimanapun, namun, atau meskipun demikian. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong pada bagian berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan anak? Bla bla bla. Tingkat perceraian yang tinggi membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai berkeluarga. Bla bla bla. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Bla bla bla. Lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih memilih untuk mencurahkan waktu mereka untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk bagian kosong yang pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama atau untuk satu hal, dan untuk yang kedua
yaitu selanjutnya atau untuk hal lain, dan untuk yang terakhir di atas segalanya atau akhirnya. Frase penghubung. Dalam merevisi paragraf, terkadang Anda menunjukkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frase yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Dalam paragraf berikutnya, misalnya frase transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara pembatasan yang dikenalkan pada ganja dan pemerintah federal untuk memeriksa kembali penggunanya. Sejak pengesahan Undang-Undang SAT terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah pengguna obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Sejak pengesahan Undang-Undang SAT terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan narkoba bahkan untuk tujuan medis. Namun, baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang ganja, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata penghubung dan frasa, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, melalui sinonim, dan melalui kata ganti. Pengulangan kata. Cara paling sederhana untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang kata penting dalam kurung atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengendali paragraf. Topik di paragraf berikutnya yaitu hilangnya Agatha Christie secara misterius ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan hilangnya. Pengulangan kata misteri dan penghilangan tidak hanya pada kalimat terakhir membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie mendapatkan ketenaran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan bergemuruh di masyarakat Inggris ketika pada bulan Desember 1926 surat kabar menyatakan bahwa Christie telah menghilang.
Tak sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan dan dia diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, para penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frase seringkali membantu membuat seluruh makna serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir sebuah makalah kata kunci atau frase yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim atau persamaan kata. Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk membuat koherensi dengan menggunakan sinonim atau persamaan kata. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau serupa. Pada contoh berikut yaitu pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim atau persamaan kata untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika telah tumbuh pada tingkat yang eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang yang hidup di pinggiran kota menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mall atau pusat perbelanjaan. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alat alternatif yang ekonomis daripada mobil dan bus. Dan bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah tumbuh dengan tingkat yang eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja mereka untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Orang-orang pinggir kota telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mal atau pusat perbelanjaan. Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah menganggap bahwa bersepeda merupakan alternatif yang ekonomis daripada mobil dan bus. Dan bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek menikmati mengayuh sepeda untuk berolahraga. Seperti kata dan frase yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya, berbagai sinonim untuk membahayakan, menyatakan kembali,
dan memperkuat gagasan pengontrol, bahkan bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun secara drastis, baik karena pembantaian yang disengaja, yang disubsidi oleh pemerintah, dan karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang menyebabkan kehancuran yang mematikan. Dan spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu atau kerabat dekat tetapi jauh lebih banyak, yaitu coyet. Jadi setelah selamat dari keberadaan terburuk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sering menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda mereka. Terkadang sinonim dan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Di bagian berikut, migrasi seperti itu digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, kura-kura, dan burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jarak jauh, kadang-kadang ribuan mil per tahun melalui medan yang tidak ditandai untuk mencapai tempat peminjahan tertentu atau untuk mencari makan atau ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno, sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Alright, I think that's all about my side translation. Thank you for watching and bye-bye.